Selamat siang, nama saya Andreas Tugur Setiadi, peserta Sekolah Paralegal Angkatan Pertama di bawah bimbingan Advokat Sufmi Tumi Penata SHMH. Saya hendak menyampaikan pemaparan tentang pertemuan ketiga sesi pertama materi paralegal gugatan tata usaha negara. Pertemuan ini Eh, di sini saya juga akan menyampaikan tugas membuat video. Baik, saya mulai tentang gugatan tata usaha negara. Sumber hukum yang digunakan dalam kasus gugatan tata usaha negara ini adalah satu Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana diubah oleh Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009. 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Ketiga, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi undang-undang. 4. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 17 garis miring PUU garis 9 garis miring 2011. Kelima, putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 37 garis miring PUU garis 10 garis miring 2012. Kemudian nomor 6-nya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 43 garis miring PUU garis 13 garis miring 2016. Nah, Undang-Undang tentang Administrasi Pemerintahan dimaksudkan sebagai salah satu dasar hukum bagi badan dan garis miring atau pejabat pemerintahan, pada masyarakat, dan pihak-pihak lain yang terkait dengan administrasi pemerintahan dalam upaya meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan. Jika mengutip dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan, maka disebutkan antara lain adalah bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan, badan dan garis miring atau pejabat pemerintahan dalam menggunakan wewenang harus mengacu pada asas-asas umum pemerintahan yang baik dan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kemudian bahwa untuk menyelesaikan permasalahan dalam penyelenggaraan pemerintahan, peraturan mengenai administrasi pemerintahan diharapkan dapat menjadi solusi dalam memberikan perlindungan hukum baik bagi warga masyarakat maupun pejabat pemerintahan. Dan bahwa untuk mewujudkan pemerintahan yang baik, khususnya bagi pejabat pemerintahan, Undang-Undang tentang Administrasi Pemerintahan menjadi landasan hukum yang dibutuhkan guna mendasari keputusan dan garis miring atau tindakan pejabat pemerintahan untuk memenuhi kebutuhan hukum masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan. Selanjutnya, berdasarkan bab 2 pasal 3 Undang-Undang Administrasi Pemerintahan, maka tujuan dari Undang-Undang tentang Administrasi Pemerintahan adalah 1. Menciptakan tertib penyelenggaraan administrasi pemerintahan. Kemudian keduanya menciptakan kepastian hukum. Ketiga, mencegah terjadinya penyalahgunaan wewenang. Keempatnya, menjamin akuntabilitas badan dan garis miring atau pejabat pemerintahan. 5. Memberikan perlindungan hukum kepada warga masyarakat dan aparatur pemerintahan. 6. Melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan dan menerapkan asas-asas umum pemerintahan yang baik atau disingkat AUPB dan memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya kepada warga masyarakat.
Mengenai sengketa tata usaha negara, sengketa tata usaha negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pengertian ini berdasarkan angka 10 pasal 1 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Nah, yang disebut dengan gugatan yang diajukan pada Pengadilan Tata Usaha Negara adalah permohonan yang berisi tuntutan terhadap badan atau pejabat tata usaha negara dan diajukan ke pengadilan untuk mendapatkan keputusan. Dalam sengketa tata usaha negara, terdapat dua pihak yang berperkara, yaitu penggugat yang merupakan orang atau badan hukum perdata dan tergugat yang merupakan badan atau pejabat tata usaha negara yang mengeluarkan keputusan berdasarkan wewenang yang ada padanya atau dilimpahkan kepadanya. Objek sengketa tata usaha negara Objek sengketa tata usaha negara adalah keputusan tata usaha negara atau keputusan administrasi pemerintahan yang berupa penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara. Keputusan tersebut harus berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan, bersifat konkret, individual dan final, serta menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata. Berdasarkan ketentuan pasal 53 ayat 1 Junto pasal 1 angka 4 Junto pasal 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, objek pengadilan tata usaha negara berupa sengketa tata usaha negara antara lain: pertama, pasal 1 angka 3 yaitu keputusan tata usaha negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bersifat konkret, individual, dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata. Kedua, pasal 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 antara lain: 1. Apabila badan atau pejabat tata usaha negara tidak mengeluarkan keputusan, sedangkan hal itu menjadi kewajibannya, maka hal tersebut disamakan dengan keputusan tata usaha negara. Jika suatu badan, ini yang kedua ya, jika suatu badan atau pejabat tata usaha negara tidak mengeluarkan keputusan yang dimohon, sedangkan jangka waktu sebagaimana ditentukan data peraturan perundang-undangan dimaksud telah lewat, maka badan atau pejabat tata usaha negara tersebut dianggap telah menolak mengeluarkan keputusan yang dimaksud. Yang ketiganya, dalam hal peraturan perundang-undangan yang bersangkutan tidak menentukan jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat 2, maka setelah lewat jangka waktu 4 bulan sejak diterimanya permohonan badan atau pejabat tata usaha negara yang bersangkutan dianggap telah mengeluarkan keputusan penolakan. Subjek sengketa tata usaha negara. Dalam sengketa tata usaha negara, pihak yang menjadi subjek hukum adalah orang atau badan hukum perdata serta badan atau pejabat tata usaha negara. Hal tersebut berdasarkan pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menjelaskan bahwa sengketa tata usaha negara yaitu sengketa antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara sebagai akibat dari dikeluarkannya keputusan tata usaha negara. Adapun yang menjadi pihak penggugat adalah sengketa tata usaha negara, yaitu orang atau badan hukum perdata. Sedangkan yang menjadi pihak tergugat adalah badan atau pejabat tata usaha negara. Selain itu, dalam sengketa tata usaha negara juga dikenal yakni pihak ketiga atau intervensi yang telah diatur dalam pasal 83 Undang-Undang Peratun atau Peradilan Tata Usaha Negara
yang menjelaskan bahwa selama pemeriksaan berlangsung, setiap orang yang berkepentingan dalam sengketa pihak lain yang sedang diperiksa oleh pengadilan, baik atas prakarsa sendiri dengan mengajukan permohonan maupun atas prakarsa hakim, dapat masuk dalam sengketa tata usaha negara, sehingga pihak ketiga tersebut dapat masuk sebagai pihak yang membela haknya atau peserta yang bergabung dengan salah satu pihak yang bersengketa. Namun, setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, maka terjadi perubahan signifikan terhadap subjek hukum dalam sengketa tata usaha negara. Hal ini dapat dilihat dalam pasal 21 Undang-Undang Administrasi Pemerintahan yang menyebutkan bahwa satu, pengadilan berwenang menerima, memeriksa, dan memutuskan ada atau tidak ada unsur penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh pejabat pemerintahan. Kedua, badan dan garis miring atau pejabat pemerintahan dapat mengajukan permohonan kepada pengadilan untuk menilai ada atau tidak ada unsur penyalahgunaan wewenang dalam keputusan dan garis miring atau tindakan. Dari pasal tersebut dapat diketahui bahwa badan atau pejabat pemerintahan dalam Undang-Undang Peratun disebut badan atau pejabat tata usaha negara dapat menjadi pemohon dalam sengketa tata usaha negara. Proses penyelesaian sengketa tata usaha negara. Dalam menyelesaikan sengketa tata usaha negara terdapat dua mekanisme yang dapat digunakan, yaitu upaya administrasi dan upaya peradilan dengan mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara. Yang pertama, melalui administrasi. Upaya administratif adalah suatu prosedur yang dapat ditempuh oleh orang atau badan hukum perdata apabila tidak puas terhadap suatu keputusan tata usaha negara. Upaya administratif terdiri dari dua tahap, yaitu keberatan atau persuasif. Kemudian yaitu merupakan keberatan yang diajukan langsung kepada badan atau pejabat tata usaha negara yang mengeluarkan keputusan tata usaha negara tersebut. Kedua, banding administrasi atau administratif biru, yaitu merupakan banding administratif yang diajukan kepada instansi atasan atau instansi lain yang mengeluarkan dan memeriksa ulang keputusan tata usaha negara tersebut. Upaya penyelesaian sengketa keputusan tata usaha negara harus dilakukan dengan upaya administratif sebelum melalui upaya peradilan. Pengadilan Tata Usaha Negara baru berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara jika seluruh upaya administratif telah digunakan. Yang kedua, melalui gugatan Pengadilan Tata Usaha Negara. Penyelesaian sengketa tata usaha negara melalui Pengadilan Tata Usaha Negara dapat dilakukan dalam beberapa situasi, antara lain: satu, tidak tersedia penyelesaian melalui upaya administratif. Kedua, jika peraturan dasar dikeluarkannya keputusan tata usaha negara hanya menentukan upaya administratif berupa pengajuan surat keberatan, maka gugatan terhadap keputusan tata usaha negara yang bersangkutan diajukan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara. 3. Jika peraturan dasar menentukan upaya administratif berupa pengajuan surat keberatan dan garis miring atau mengajukan pengajuan surat banding administratif, maka gugatan dapat diusulkan, ya. Nomor 4, keputusan tata usaha negara yang telah diputus dalam tingkat banding administratif diajukan langsung kepada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara dalam tingkat pertama yang berwenang. Adapun alur pengajuan gugatan sengketa tata usaha negara ke Pengadilan Tata Usaha Negara adalah sebagai berikut. 1. Gugatan. Gugatan adalah permohonan yang berisi tuntutan terhadap badan atau pejabat tata usaha negara dan diajukan ke pengadilan untuk mendapatkan putusan. 2. Prosedur dismisal, yaitu dalam rapat permusyawaratan, ketua pengadilan berwenang memutuskan apakah gugatan yang diajukan diterima atau tidak berdasarkan pertimbangan tertentu. Ketiga,
pemeriksaan persiapan. Sebelum pemeriksaan pokok sengketa dilakukan, hakim wajib mengadakan pemeriksaan persiapan untuk melengkapi gugatan yang kurang jelas. 4. Pemeriksaan perkara. Pengadilan memeriksa dan memutus sengketa dengan 3 orang hakim dengan pemeriksaan acara biasa. Kelima, putusan. Putusan hakim pengadilan tata usaha negara dapat berupa penolakan gugatan, pengabulan gugatan, penolakan gugatan karena tidak memenuhi syarat, atau gugatan gugur putusan pengadilan tata usaha negara yang dapat dilakukan upaya banding oleh penggugat atau tergugat kepada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara. Dan jika belum puas, dapat dilakukan upaya kasasi di Mahkamah Agung. Kemudian pelaksanaan eksekusi putusan Peradilan Tata Usaha Negara. Putusan Peradilan Tata Usaha Negara diatur dalam Pasal 97 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, Yungto Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004. Putusan hakim adalah suatu pernyataan yang oleh hakim sebagai pejabat negara yang diberi wewenang untuk itu diucapkan di persidangan dan bertujuan untuk mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara atau sengketa antara para pihak. Kemudian putusan pengadilan menurut pasal 185 ayat 1 HIR atau disingkat atau merupakan singkatan dari Herziende Indonesische Rechtsstaat dibedakan atas 2 macam, yakni putusan akhir atau dikenal dengan istilah Deinvonis dan bukan putusan akhir, putusan sela atau dikenal dengan istilah Tussenvonis. Putusan akhir adalah putusan yang sifatnya mengakhiri suatu sengketa dalam tingkat tertentu. Sedangkan putusan sela adalah putusan yang dikeluarkan oleh hakim sebelum mengeluarkan putusan akhir dengan maksud mempermudah pemeriksaan perkara selanjutnya dalam rangka memberikan putusan akhir. Kemudian, hukum acara Peradilan Tata Usaha Negara juga dikenal dengan adanya 2 macam putusan, yakni putusan akhir dan putusan sela atau putusan bukan akhir. Berdasarkan pasal 113 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Putusan ini diucapkan di persidangan atau dikenal dengan istilah Rechtspraak tidak boleh berbeda dengan apa yang tertulis. Sebab bila terjadi perbedaan antara putusan yang diucapkan dan putusan yang tertulis akan berakibat batal demi hukum, sehingga putusan tersebut tidak dapat dilaksanakan dan tidak berkekuatan hukum tetap. Dari ketentuan tersebut di atas dapat diuraikan sebagai berikut. Pertama, dalam hal pemeriksaan sengketa sudah diselesaikan, masing-masing pihak diberikan kesempatan untuk menyampaikan kesimpulan. Kedua, setelah kedua pihak mengemukakan kesimpulan, maka hakim ketua sidang menyatakan bahwa sidang ditunda untuk memberikan kesempatan kepada majelis hakim bermusyawarah dalam ruangan tertutup untuk mempertimbangkan segala sesuatu guna keputusan sengketa tersebut. Ketiga, putusan dalam musyawarah majelis diusahakan untuk memperoleh hasil mufakat kecuali apabila hal itu setelah diupayakan dengan sungguh-sungguh tidak tercapai. Maka berlaku aturan sebagai berikut. Poin A, putusan diambil dengan suara terbanyak. Poin B, apabila ketentuan dalam poin A tersebut juga tidak dihasilkan putusan, maka musyawarah ditunda sampai musyawarah berikutnya. Poin C, apabila dalam musyawarah berikutnya tidak dapat diambil putusan dengan suara terbanyak, maka suara terakhir diletakkan pada hakim ketua majelis yang menentukan. Poin D, putusan pengadilan dapat dijatuhkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum atau ditunda pada hari lain yang harus diberitahukan kepada kedua belah pihak. Keempat, putusan pengadilan dapat berupa poin A, menolak gugatan apabila setelah diperiksa gugatan penggugat tidak terbukti. Poin B, gugatan dikabulkan berarti dalam pemeriksaan dapat dibuktikan bahwa keputusan tata usaha yang disengketakan melanggar peraturan.
perundang-undangan dan garis miring atau asas-asas umum pemerintahan yang baik, dan dalam putusan tersebut dapat ditetapkan kewajiban yang harus dilakukan oleh badan atau pejabat tata usaha negara. Poin C, gugatan tidak dapat diterima apabila setelah diperiksa gugatan penggugat tidak berdasarkan hukum yang berarti gugatan tidak memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan. Dalam hal ini, penggugat dapat memasukkan gugatan baru. Poin D, gugatan dinyatakan gugur apabila penggugat atau kuasanya tidak hadir pada waktu sidang yang telah ditentukan, meskipun telah dipanggil secara patut tanpa alasan yang jelas. Kelima, dalam hal gugatan dikabulkan, maka putusan pengadilan tersebut dapat ditetapkan kewajiban yang harus dilakukan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang mengeluarkan keputusan tata usaha negara. Keenam, kewajiban di atas berupa poin A, pencabutan keputusan tata usaha negara yang bersangkutan, atau poin B, pencabutan keputusan tata usaha negara yang bersangkutan dan penerbitan keputusan tata usaha negara yang baru, atau poin C, menerbitkan keputusan tata usaha negara dalam hal gugatan didasarkan pada pasal 3 keputusan tata usaha negara efektif negatif. Ketujuh, kewajiban tersebut dapat disertai pembebanan ganti rugi. Kedelapan, dalam hal putusan pengadilan menyangkut sengketa kepegawaian, maka di samping kewajiban sebagaimana tersebut di atas dapat pula disertai pemberian rehabilitasi atau pemulihan penggugat pada harkat, martabat, dan posisi semula. Dalam hukum acara peradilan tata usaha negara, putusan pengadilan dibagi dalam 3 jenis putusan, yaitu poin A, putusan yang bersifat pembebanan atau dikenal dengan istilah condemnator, yaitu merupakan putusan yang mengandung pembebanan. Misalnya tergugat dibebani untuk membatalkan surat keputusan yang digugat. Tergugat dibebani membayar ganti kerugian atau tergugat dibebani melakukan rehabilitasi seperti pada pasal 97 ayat 9 huruf A, B, C, pasal 97 ayat 10 dan 11. Contoh, surat pemberhentian pegawai dibatalkan dan melakukan rehabilitasi. Poin B, putusan yang bersifat pernyataan atau dikenal dengan istilah deklarator, yaitu putusan yang hanya menegaskan suatu keadaan hukum yang sah, misalnya penetapan dismisal, pasal 62. Contoh, gugatan tidak diterima atau tidak berdasar. Penetapan perkara diperiksa dengan acara cepat, pasal 98. Beberapa perkara perlu digabungkan atau dipisah-pisahkan, dan lain-lain. Poin C, putusan yang bersifat penciptaan atau dikenal dengan istilah konstitutif, yaitu merupakan putusan yang melenyapkan suatu keadaan hukum atau melahirkan atau menciptakan suatu keadaan hukum baru, pasal 97 ayat 9 huruf B. 3 macam kekuatan yang terdapat pada putusan hakim, yaitu pertama, kekuatan mengikat atau dikenal dengan istilah res judicata pro veritate habetur. Kedua, kekuatan eksekutorial yang merupakan putusan pengadilan yang telah berkekuatan tetap dapat dijalankan. Ketiga, kekuatan pembuktian yang merupakan putusan pengadilan merupakan akta otentik. Catatan tambahan bahwa putusan pengadilan harus diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum apabila salah satu pihak atau kedua belah pihak tidak hadir pada waktu putusan pengadilan diucapkan, maka perintah hakim ketua sidang salinan keputusan itu disampaikan kepada yang bersangkutan. Dan jika tidak dipenuhinya ketentuan di atas, berakibat putusan pengadilan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum. Demikian, terima kasih dari saya. Selamat siang.